Ada yang mau saya periksa keseimbangannya ya. Iya. Saking pintarnya atletnya, saya belum pegang dia sama sekali, dia udah acting jungkel gini ke belakang ya. Nah, ya. Yang disabilitas saja pengen normal, Dok. Yang normal pengen jadi disabilitas. Tapi pas itu tok, pas kejuaraan. Setelah itu mereka nggak mau lagi. Nah, itu. Klasifikasi membuat para atlet berkompetisi dengan ketidakmampuan maupun kemampuan yang setara. Salam para tangguh. Halo Sobat Para Tangguh, kembali lagi di podcast Para Tangguh NPCI Provinsi Jawa Tengah. Bareng aku, Wahyu Setiawan, seorang atlet catur tunanetra. Hari ini saya sangat antusias sekali karena kita bakalan ngobrol bareng tim medis dan mesyur NPCI Provinsi Jawa Tengah. Beliau ini sudah banyak belajar di bidang klasifikasi olahraga disabilitas. Beliau adalah Dr. Retno Setiawati. Setiani, oh iya, Dr. Retno Setiani. Beliau sehari-hari berdinas di Rumah Sakit Ortopedi ya, Dok? Betul, Rumah Sakit Ortopedi Prof. Suharto Surakarta. Iya, terima kasih dokter atas kehadirannya. Sama-sama Mas Wahyu, senang sekali hari ini bisa ngobrol. Iya, dokter, saya sebenarnya penasaran sekali terkait klasifikasi. Klasifikasi itu apa sih, Dok? Ya, seperti kita ketahui kalau istilah klasifikasi ya secara umum berarti kita menggolongkan suatu hal yang memiliki kesamaan. Dan itu juga harus mengikuti suatu aturan tertentu. Jadi pasti ada aturannya. Nah, kalau klasifikasi olahraga disabilitas, tentu saja kita mengelompokkan atlet-atlet yang memiliki disabilitas yang setara. Jadi belum tentu sama, tetapi setara untuk suatu cabang olahraga tertentu. Jadi atlet ini nanti akan berkompetisi dengan yang memiliki ketidakmampuan yang setara. Oh, jadi begitu ya. Ya. Misal gangguan fisik tidak bisa serta-merta dijadikan satu semua gitu, tidak bisa ya, Dok? Betul, karena pengaruhnya ke cabang olahraga juga berbeda. Jadi yang dicari adalah apakah disabilitasnya ini mengganggu atau tidak. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit ya. Jadi yang pertama kita harus cari apakah penyandang disabilitas ini memiliki minimal impairment. Nah itu sudah ada ketentuannya. Jadi yang bisa masuk hanya nomor 1 kalau ada kelemahan otot. Nomor 2 ada keterbatasan gerak sendi. Ya. Yang ketiga ada limb deficiency atau misalnya yang amputasi ya, jadi ada kehilangan suatu bagian anggota tubuh. Kemudian yang keempat perawakan pendek atau short stature. Kemudian yang kelima hipertonia, jadi ada kaku, ya. Kemudian ada juga ada atetosis ya, jadi ada gangguan koordinasi. Kemudian ada juga ataksia yang gangguan koordinasi. Kemudian atetosis itu ada gerakan yang tidak disadari tapi tidak bisa dikontrol gitu. Kemudian yang non sewu seperti Mas Wahyu ya, ada gangguan visual dan satu lagi ada gangguan intelektual. Oh, oke. Berarti awalnya seperti itu dulu. Iya. Ya. Berarti memang secara sederhananya pengategorian ya, Dok. Betul. Berdasarkan tingkat disabilitasnya. Betul. Tapi yang pertama misalnya kita ketemu penyandang disabilitas nih mau ikut olahraga misalnya para badminton ya. Setelah kita periksa ternyata ada perbedaan panjang tungkai ya. Terus kita ukur, mudah dibayangkan ya, kita mengukur tungkainya si atlet ya. Kita ukur kanan dan kiri bedanya berapa senti. Ternyata bedanya itu 2 senti. Nah, itu tidak bisa. Jadi tidak masuk ke
minimal eligible impairment. Jadi setelah kita tentukan tadi disabilitasnya ya, impairment-nya, kita harus menentukan apakah disabilitasnya itu bisa masuk kriteria minimal ke cabang olahraga. Jadi beda cabang olahraga juga berbeda. Itu. Setelah itu proses yang terakhir kita masukkan ke namanya sport class. Sport class. Sport class ya. Misalnya kita punya calon atlet nih, perawakan pendek ya. Laki-laki ya, tinggi badannya 134 ya. Ini mau ikut renang misalnya. Nah, ini masuk kriteria ya, karena kalau yang S6 ya, kalau nggak salah itu tingginya maksimal 135 cm gitu. Tapi kalau lebih tinggi apakah nggak boleh? Bisa, tapi nanti masuknya ke kelas yang lain lagi. Kalau nggak salah namanya S7 mungkin ya, nanti kita bisa lihat lagi pedomannya. Karena pedomannya sangat banyak. Nah, itu memungkinkan tingginya sampai 145 kalau nggak salah. Jadi harus ada masuk ke kategori yang tepat. Itu Mas Wahyu. Berarti kalau berdasarkan penjelasan Dokter Retno itu ada standarnya ya, Dok? Betul. Jadi masing-masing cabang olahraga sudah ada pedomannya masing-masing dan itu tidak bisa ditawar. Jadi waktu sebelum pertandingan ya, biasanya atlet itu akan membawa namanya medical diagnostic form. Atau sebelumnya sudah dikirim terlebih dahulu ke panitia, kemudian nanti biasanya diantar sama coach ya, pelatih untuk mengikuti klasifikasi. Nah, nanti classifier ini yang akan menilai apakah atletnya ini lolos bisa ikut ke kelas berapa. Begitu. Nah, ini menarik nih. Classifier itu apakah melalui pelatihan atau siapa saja yang bisa menjadi classifier ini, Dok? Ya, sebetulnya pada satu proses klasifikasi ada namanya classification panel. Ya, jadi tidak satu orang. Biasanya classifier ini terdiri dari dua grup ya, bukan dua orang. Ada classifier medis dan ada classifier technical. Kalau classifier medis memang harus dokter, seorang fisioterapis atau terapis okupasi, karena ini yang profesi yang familiar dengan gangguan-gangguan yang tadi saya sebutkan, kecuali gangguan visual dan intelektual. Kalau gangguan visual itu seorang dokter mata, karena yang nanti akan menilai masuknya eligible atau enggak, karena tidak semua gangguan visual juga bisa ikut bertanding. Iya benar. Terus gangguan intelektual, nah itu juga harus ada psikolog yang berperan dalam klasifikasi. Kemudian yang kedua, classifier technical ini juga sangat penting, karena jangan sampai waktu diklasifikasi medis ya tidak menutup kemungkinan ada yang agak berpura-pura lebih lemah gitu ya. Ya itu manusiawi, karena mungkin kalau di kelas ini lawannya lebih ringan-ringan, saya tak ikut, pengennya ikut itu gitu ya. Kan sudah pada pintar-pintar jadi udah tahu. Nah, nanti classifier teknis yang akan memastikan bahwa ini sudah sesuai. Jadi misalnya para swimming ya, renang, ya harus masuk ke kolam dulu atletnya. Dilihat dulu bagaimana mereka start, bagaimana mereka masuk kolam, bagaimana mereka bertanding. Gitu, baru nanti, oh ya ini memang sudah betul masuk kelas ini. Atau masih ragu lagi, namanya review ya, nanti masih diamati lagi. Gitu Mas Wahyu. Iya Dok, wah berarti untuk menentukan eligible. Menentukan kelas, sport kelas. Iya, sport kelas itu tahapnya sangat banyak ya Dok. Jadi tidak hanya melalui medis saja, tapi juga butuh di cross check melalui classifier teknis ya Dok. Gitu. Jadi dilanjutkan habis classifier medis, dilanjutkan dengan classifier teknis. Saya pernah ada pengalaman juga Dok. Jadi kalau saya dulu catur kan. Catur itu antara yang masih bisa melihat dan yang total itu pernah disatukan Dok. Dan yang masih bisa lihat ini matanya ditutup. Yang total juga ditutup. Oh gitu. Iya.
itu adil buat saya sih, tapi nggak adil buat yang masih bisa lihat. Karena kan secara permainan jadi nggak bisa maksimal ya. Karena dia dituntut harus meraba. Betul. Padahal masih bisa lihat papan caturnya begitu. Nah, saya baru tahu itu belakangan tahun-tahun 2013. Tahun 2013 itu baru tahu kalau ternyata ada ya pemisahan antara yang low vision dan total gitu. Ya, betul. Nah, memang harus seperti itu ya supaya tadi asas fair and equal namanya ya. Jadi nggak cuman jujur ya, fair tapi juga setara. Nah, itu prinsip olahraga disabilitas seperti itu. Dasar dari para sport itu sebetulnya klasifikasi. Kalau klasifikasinya tidak betul ya ke belakangnya sudah nggak betul pasti. Betul sekali. Jadi memang dasarnya itu klasifikasi ya, supaya semuanya bisa setara. Tapi ada pengalaman nggak dok? Barangkali orang normal nih ngaku-ngaku disabilitas gitu dok? Ya sebetulnya begini, sebelum proses klasifikasi dimulai harus ada namanya informed consent ya. Mereka harus bertanda tangan pernyataan bahwa apa yang sudah mereka tampilkan itu yang sebenarnya. Nah, kalau nanti sudah seperti itu ya harusnya tidak main-main lagi ya. Karena berarti ada konsekuensi hukum loh itu nanti. Bisa ya, tapi betul. Saya sih nggak belajar tentang itu. Tetapi paling tidak orang harus menampilkan dengan penampilan yang sesungguhnya ya. Mungkin karena akhir-akhir ini kesejahteraan atlet para itu kan diperhatikan ya, jadi mungkin banyak yang kepingin. Nah, tadi peran dari classifier yang pertama mungkin masih bisa pura-pura ya untuk pemeriksaan medis misalnya. Meskipun itu juga bisa kita ada tes-tes tertentu untuk ngecek ya. Nah, seperti pengalaman saya beberapa waktu yang lalu kan ada yang mau saya periksa keseimbangannya ya. Saking pintarnya atletnya saya belum pegang dia sama sekali, dia udah acting jungkel gini ke belakang ya. Nah, kita harus lebih waspada kalau seperti itu. Kemudian nanti jangan khawatir waktu classifier technical mereka juga akan melihat kalau berpura-pura tidak punya kekuatan punggung ya. Nah, nanti kalau pas main kan nggak bisa bohong. Kalau ternyata dia kuat, ternyata bisa ngejar bola ke sana ke sini. Nah, itu kelihatan. Ya, jadi nggak usah coba-coba memanipulasi. Yang disabilitas saja pengen normal dok, yang normal pengen jadi disabilitas. Tapi pas itu dok, pas kejuaraan setelah itu mereka nggak mau lagi. Nah itu. Bahkan kalau yang di tunanetra itu minus saja pengen jadi tunanetra dok. Kalau pas event-event kayak gitu. Nah karena Mas Wahyu menyinggung tentang itu ya, saya jadi ingat sebetulnya klasifikasi itu aturannya juga dinamis. Jadi kita tidak bisa berpegang pada aturan yang itu terus karena mereka ada pembaruan. Baru-baru ini juga saya dikasih tahu ada coach gitu ya. Ternyata yang minus tadi miop itu juga sudah nggak boleh ikut di blind judo sama renang ya. Nah jadi itu juga pasti menimbulkan gejolak. Wong tadinya sudah jadi atlet gitu, tapi sekarang nggak boleh. Nah kita kan harus mengikuti aturan-aturan yang terbaru. Jadi nggak boleh loh ini dulu sudah pernah ikut, ya ternyata sekarang aturannya berubah. Gitu. Sekali lagi pegangannya aturan. Jadi kalau klasifikasi ini diperbolehkan protes, ya. Meskipun protes itu bayar mas, bayarnya juga nggak murah ya. Nah jadi harus punya alasan kuat untuk protes. Jadi jangan sampai kita sama sekali nggak tahu, cuman melihat-lihat saja. Oh ini kok sama negara sebelah mirip kok, yang itu kelasnya ini. Nah jadi makanya klasifikasi itu meskipun tidak mendetail, tetapi kita semua paling tidak harus mengenal gitu. Kalau jadi pelatih di cabur tertentu juga harus bisa lebih mendalami lagi. Supaya kalau mendampingi atletnya juga tahu, oh ini kayaknya mesti protes gitu. Tapi biasanya ada konsultannya juga di kontingen itu, apakah memang harus protes atau tidak. Gitu. Jadi coach pun harus tetap update ya dok untuk masalah
aturan-aturan atau pedoman klasifikasi itu ya. Betul, kemarin kan juga saya habis bicara di pelatihnya NPC Jawa Tengah tingkat dasar ya. Iya. Nah, pelatih juga harus memahami, jadi jangan sampai sama dengan orang awam ya. Mereka kan juga di daerah harus berperan sebagai talent scouter ya. Mereka harus mencari juga, oh ini ada penyandang disabilitas yang bisa dididik menjadi atlet kalau memang belum pernah berolahraga ya. Satu contoh, saya juga pernah dapat kasus penyandang disabilitas dibawa ke saya, ya memang kalau dilihat kasat mata ya jelas ya dia tidak punya 3 jari ya, tapi jempol dan telunjuknya ini masih ada. Oh, jempol telunjuk. Dan dia main badmintonnya pakai yang normal tangannya. Nah, itu tidak masuk klasifikasi, kecuali dia mainnya pakai yang ini. Yang jempol sama telunjuk tadi? Betul, tapi kalau mainnya pakai yang normal ya, non sewu, yang ini kan non-playing arm istilahnya, harus hilang sampai pergelangan tangan. Kalau masih ada tulang tangannya, ya tidak masuk. Nah, kenapa kok strict seperti itu? Pasti sudah ada sains di balik klasifikasi. Jadi kalau yang mengganggu pergerakan itu kalau memang seseorang itu kehilangan tangan, jadi itu mengganggu fungsinya. Misalnya juga ada kelainan di jari. Nah, itu tidak semuanya bisa eligible ya. Minimum impairment kriterianya bisa masuk, bisa enggak, tergantung jari mana yang tidak ada. Kemudian cabang olahraganya apa. Jadi intinya kita tetap harus mencari memang disabilitasnya ini mengganggu penampilannya dalam berolahraga. Kalau disabilitasnya itu tidak mengganggu ya tidak bisa. Iya, gitu. Iya. Berarti kan tetap ada patokannya tadi ya, ya Dok. Tidak semua yang kurang itu bisa jadi disabilitas ya, Dok. Ya, disabilitasnya mungkin tetap ya, tapi tidak masuk untuk cabang olahraga itu. Nah, kita misalnya punya calon atlet yang potensial ya. Seperti yang sekarang juga sedang dilakukan NPC Indonesia, kan keliling Indonesia untuk cari bakat-bakat baru. Nah, itu dicek kemampuan aerobiknya ya, kemudian komposisi badannya bagaimana, banyak lemak, ototnya banyak. Nah, dari situ kan dianalisa bahwa ini atlet ini potensial, meskipun dia belum pernah berlatih. Nah, tinggal kita arahkan, ini akan optimal di cabang olahraga apa. Nah, kalau misalnya tidak masuk ke cabang olahraga yang A, masih kita cari lagi, ada nggak peluang dia bisa masuk ke cabang olahraga yang lain, yang memang memenuhi kriteria. Itu jadi tidak putus asa. Ya. Kecuali kalau memang sama sekali nggak ada ya, mohon maaf ya, boleh semua orang itu berhak berolahraga ya, semua penyandang disabilitas. Tetapi kalau untuk masuk olahraga prestasi memang ada standarnya. Ada standar. Gitu. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, monggo diunjuk dulu, Dok. Oh iya, terima kasih. Mas Wahyu minumnya air putih. Iya, ternyata, Dok. Biar tetap sehat. Iya. Nah. Saya sih pengennya kopi, Dok, sebenarnya. Ya, nanti lain kali minta kopi. Oke. Iya, Dokter. Kita lanjutkan ya, Dok. Ya. Kemudian klasifikasi ini apa hubungannya dengan sportivitas, Dok? Ya, tentunya dengan contoh-contoh tadi sudah cukup jelas ya. Klasifikasi membuat para atlet berkompetisi dengan ketidakmampuan maupun kemampuan yang setara. Kalau mau dibilang ketidakmampuan. Kalau mau dibilang kemampuan, ya kemampuan yang setara. Jadi tidak mempertandingkan orang yang memiliki kemampuan yang tidak setara, karena itu tidak adil. Nah, itu namanya fair and equal tadi. Ya, jadi itu yang betul-betul harus dipegang oleh semua stakeholder. Jadi tidak hanya atlet, tapi juga coach, juga pengurus ya. Semuanya harus berkomitmen bahwa dalam olahraga ini yang dijunjung tinggi adalah sportivitas, kejujuran di atas segala-galanya. Jadi tidak, ya kalau awal mungkin kadang begini kalau saya ketemu itu,
kasihan dok, biar ikut dulu gitu. Nah, tapi kalau nanti kasihan jadi berlanjut ya. Kalau dalam skop yang lebih luas juga nanti ada kerugian negara di situ, Mas. Betul, jadi sudah terlanjur dilatih, tapi sebetulnya dia nggak masuk gitu, ya. Di kategorinya. Betul. Nah itu kan pokoknya harus sesuai ya, supaya tadi pertanyaannya bagaimana kaitannya dengan sportivitas. Iya. Saya pernah ada pengalaman juga itu. Gimana? Waktu ini tidak di olahraga sih, tapi gitu. Di apa ya, ASN, di CPNS-an gitu. Iya. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa ya kalau mau daftar ASN, mau daftar pokoknya yang berhubungan dengan pemerintah gitu, mesti ada surat disabilitasnya. Ternyata saya pelajari, oh iya, sekarang ini kan kuota untuk disabilitas ada tersendiri ya dok. Betul. Di CPNS atau di perguruan tinggi negeri gitu kan. Makanya dari orang-orang normal pun minat, wah kayaknya lebih mudah ini gitu. Sampai saya pernah di salah satu rumah sakit di Solo dok, itu saya cari surat disabilitas, beliau medisnya itu cerita bahwa oh iya tadi juga ada yang kesini mencari surat disabilitas, tapi kondisinya cuma sumbing mas. Nah, sumbing apa ya? Yang terganggu apanya ya? Ya barangkali secara public speaking terganggu ya dok. Tapi kan kalau untuk mobilitas dan lain-lain kan tidak terganggu gitu loh. Ya mungkin itu suatu pengalaman yang menarik ya dan menggelitik juga kalau selama ini kita menggaungkan hak-hak penyandang disabilitas. Nah ini kita juga menggaungkan hak-hak yang non disabilitas. Karena kita hari ini bicara tentang klasifikasi ya, sebetulnya untuk bekerja kita juga bisa memakai pasal-pasal klasifikasi yang mungkin nanti perlu disusun lebih terinci ya. Jadi artinya ya memang penyandang disabilitas yang mendapat pekerjaan yang akan dibuka lowongannya ini memang dia ada mengganggu, tetapi masih bisa bertugas. Ya, kalau tadi Mas Wahyu menyebutkan non sewu ya bibirnya sumbing, tapi pekerjaannya administratif. Sebetulnya kan non disabilitas juga boleh bersaing ya. Iya. Tapi memang untuk pembuatan surat disabilitas itu sudah disebutkan Mas, karena saya juga sering membuat. Ini ringan, sedang atau berat. Iya betul. Dilihat juga nanti kalau terlalu berat juga tidak bisa ya. Jadi memang yang dicari yang sesuai dengan pekerjaannya, tetapi memang sekarang belum dirinci. Nah, termasuk ini nggak hanya ASN, tetapi jalur penerimaan mahasiswa baru. Betul. Itu banyak juga yang mencari. Ya itu nanti ada penanggung jawabnya sendiri lagi. Hari ini kita bicara tentang klasifikasi olahraga ya. Iya dok. Ya semoga nanti ke depan bisa lebih detailkan lagi masalah-masalah seperti itu supaya ya semuanya adil, untuk disabilitas adil, untuk yang normal juga adil gitu. Betul. Terakhir dokter, pesan-pesan untuk masyarakat luas dok, yang memiliki anak disabilitas atau disabilitas itu sendiri, apa dok? Karena saya juga setiap hari di rumah sakit banyak ketemu pasien yang kalau diramalkan ya non sewu akan menjadi penyandang disabilitas. Pasti tidak langsung saya tawari, oh besok latihan pingpong ya. Itu nggak bisa, karena mereka masih berpikir gimana caranya supaya sembuh. Nggak apa-apa, fase itu dilewati, tetapi mereka memang mesti dimotivasi untuk olahraga supaya mereka lebih sehat, mereka bisa bertemu dengan orang lain ya. Setelah itu baru setelah kondisi semuanya stabil baru bisa kita lebih motivasi lagi untuk olahraga prestasi. Jadi itu ada prosesnya. Dan kalau memang ada penyandang disabilitas yang sudah cukup lama dan berminat ya dan range usianya masih masuk, boleh, tapi tidak bisa langsung bergabung ke NPC ya. Pasti harus belajar dulu ya, seperti yang non disabilitas. Cari dulu meja pingpong mau latihan ya. Atau lapangan bulu tangkis yang separuh kalau yang terlalu berat ya, kalau memang satu lapangan penuh. Kalau sudah bagus, nanti misalnya pas ada talent scouting atau ada kejuaraan, bisa ikut. Ya. Kenapa seperti itu? Sebetulnya yang pertama tadi, meningkatkan kualitas hidup
ya, bertemu dengan orang, ya. Tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk keluar dari kamarnya. Betul, Dok. Setelah itu keluar dari rumah, ya, mereka bertemu dengan orang banyak. Itu sudah harus sangat dihargai. Dan sekarang ini kesempatan untuk maju bagi penyandang disabilitas itu sangat besar, terutama khususnya di olahraga penyandang disabilitas. Pasti kita semua sudah lihat ya, istilahnya from zero to hero ya. Dari orang yang nggak dianggap gitu ya sampai menjadi pahlawan olahraga nasional. Siapa sih yang tidak kepingin membanggakan kita sendiri, membanggakan keluarga ya, dan bahkan membanggakan bangsa. Negara. Ya. Terus juga ada banyak fasilitas setelah menjadi juara. Nah, pasti banyak yang kepingin, tetapi sekali lagi harus dicapai dengan cara-cara yang benar. Salah satunya tadi dengan melalui klasifikasi yang baik. Saya kira itu, Mas. Iya. Ya. Dokter, terima kasih atas ilmunya dan obrolannya hari ini. Sama-sama. Ya. Sobat Para Tangguh, hari ini obrolannya sangat menarik sekali. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa ditularkan ke masyarakat luas terkait klasifikasi. Buat kalian-kalian yang pengen request tema bisa komen di sosial media kami atau di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Salam Para Tangguh.